Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Lahmudin dengan NIM 7515 4012 5089. Nah, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mekanisme umpan balik hormon dan juga hormon-hormon yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Nah, sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih bagaimana sistem reproduksi itu diatur? Nah, sistem reproduksi pada manusia diatur oleh berbagai hormon yang berinteraksi melalui mekanisme umpan balik. Nah, mekanisme inilah yang penting untuk menjaga keseimbangan hormon dalam tubuh agar siklus reproduksi berjalan dengan lancar, mulai dari perkembangan sel telur, ovulasi, hingga persiapan rahim untuk kehamilan. Nah, sebelum kita berbicara tentang mekanisme umpan balik hormon, kita harus mengetahui dulu dong apa aja sih hormon reproduksi yang ada di dalam tubuh kita ini. Nah, hormon reproduksi yang pertama yaitu hormon testosteron. Nah, hormon ini adalah hormon seks pria yang berperan dalam pubertas, pematangan organ reproduksi pria, dan juga produksi sperma. Nah, kemudian yang kedua yaitu hormon estrogen. Nah, hormon ini adalah hormon yang memicu perubahan fisik wanita selama pubertas, mengontrol siklus menstruasi, dan juga mendukung kehamilan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu hormon progesteron, yaitu hormon yang mempersiapkan dinding rahim untuk kehamilan dan berperan dalam mempertahankan kehamilan. Nah, kemudian ada hormon FSH, yaitu hormon yang merangsang produksi sel telur di ovarium pada wanita dan berperan dalam spermatogenesis pada pria. Nah, kemudian hormon LH. Nah, hormon ini adalah hormon yang membantu proses ovulasi atau pelepasan telur pada wanita dan berperan penting dalam produksi testosteron pada pria. Nah, mekanisme umpan balik hormon. Nah, mekanisme umpan balik hormon ini terdiri dari dua jenis utama. Nah, yang pertama itu adalah umpan balik negatif. Nah, umpan balik ini adalah proses pengaturan yang bekerja dengan cara menurunkan atau menghambat produksi hormon bila kadar hormon dalam darah sudah mencapai batas tertentu. Nah, contohnya pada saat kadar hormon estrogen dan progesteron yang dihasilkan oleh ovarium meningkat selama siklus menstruasi, mereka ini akan memberikan sinyal ke otak, khususnya ke hipotalamus dan juga hipofisis, untuk mengurangi produksi hormon GnRH, FSH, dan juga LH. Nah, dengan berkurangnya hormon pemicu ini, produksi estrogen dan progesteron juga berkurang, sehingga hormon tetap seimbang dan siklus reproduksi kita itu teratur. Nah, pada pria, hormon testosteron ini memberikan umpan balik negatif yang mengontrol produksi hormon di otak agar sperma dan testosteron diproduksi sesuai kebutuhan. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu umpan balik positif. Nah, umpan balik ini adalah proses yang meningkatkan produksi hormon untuk mendorong kejadian penting seperti ovulasi. Nah, contohnya itu pada masa menjelang ovulasi. Nah, kadar estrogen yang tinggi akan memberikan sinyal pada hipotalamus dan juga hipofisis untuk meningkatkan produksi hormon LH secara tiba-tiba atau yang disebut dengan lonjakan LH. Nah, lonjakan LH ini memicu pelepasan sel telur atau ovulasi dari ovarium. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang proses siklus reproduksi pada wanita.
Nah, siklus reproduksi pada wanita ini dibagi dalam beberapa fase. Nah, fase yang pertama yaitu fase menstruasi. Nah, fase ini adalah awal siklus menstruasi yang ditandai dengan peluruhan lapisan dinding rahim atau endometrium yang tidak dibuahi, sehingga keluar dalam bentuk darah menstruasi. Biasanya ini berlangsung 3 sampai 7 hari. Nah, kadar hormon estrogen dan progesteron berada pada titik terendah selama fase ini, yang menyebabkan lapisan rahim meluruh dan keluar melalui vagina. Nah, wanita biasanya merasakan nyeri dan kontraksi rahim pada fase ini karena otot rahim berkontraksi untuk membantu peluruhan tersebut. Nah, kemudian fase yang kedua yaitu fase folikular. Nah, fase folikular ini dimulai bersamaan dengan fase menstruasi dan juga berlangsung hingga ovulasi. Nah, pada fase ini hormon FSH akan merangsang pertumbuhan beberapa folikel di ovarium, masing-masing berisi sel telur. Nah, hormon estrogen meningkat, merangsang penebalan kembali dinding rahim atau endometrium sebagai persiapan menyambut kemungkinan kehamilan. Nah, kemudian fase yang ketiga yaitu fase ovulasi. Nah, ovulasi ini akan terjadi ketika folikel yang paling matang melepaskan sel telur ke tuba falopi. Nah, hal ini dipicu oleh lonjakan dadakan hormon LH. Nah, sel telur yang telah dilepaskan hanya akan bertahan sekitar 24 jam dan siap dibuahi oleh sperma selama periode ini. Nah, jika tidak dibuahi, sel telur akan mati dan diserap tubuh. Nah, kemudian fase yang terakhir yaitu fase luteal. Nah, setelah ovulasi, folikel yang pecah membentuk corpus luteum yang memproduksi hormon progesteron. Hormon progesteron ini berfungsi untuk mempersiapkan dan mempertahankan dinding rahim agar dapat menerima embrio jika terjadi pembuahan. Nah, jika sel telur tidak dibuahi, kadar progesteron dan estrogen menurun, menyebabkan lapisan rahim meluruh dan siklus menstruasi dimulai kembali. Nah, teman-teman, fase ini berjalan secara siklis dan dipengaruhi oleh interaksi antara hormon-hormon yang kompleks untuk memastikan fungsi reproduksi yang optimal pada wanita. Terima kasih.